Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi Ibu dan Bapak dan kita semua yang sudah bergabung dalam pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak berkenan untuk hadir dalam undangan mendadak tadi pagi baru saya edarkan. Meskipun sebenarnya saya sudah dicolak-colek oleh beberapa rekan. Bu, kapan ya pembicaraan tentang challenge 2023 ini kita lakukan? Nah, saya belum bisa memberikan ancar-ancar waktu karena apa ya beberapa kegiatan yang bertabrak-tabrakan di akhir-akhir ini. Saya kira karena waktunya sudah mepet sekali, maka hari ini saya memutuskan untuk malam ini saja supaya nanti kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita awali lebih dahulu pertemuan kita hari ini dengan sejenak meluangkan waktu untuk memohon rahmat agar pertemuan kita malam hari ini bisa berjalan lancar. Kita satukan hati dalam keheningan, kita mohonkan rahmat, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Cukupkan, Ibu dan Bapak, terima kasih. Baik, malam hari ini sebagaimana saya tadi sampaikan adalah pertemuan untuk sosialisasi kegiatan Bebras Challenge 2023 sebagai wujud dari apa ya, dorongan dan penumbuhan motivasi bagi para siswa yang sudah Ibu dan Bapak kenalkan melalui berbagai cara mengenai berpikir komputasional. Untuk rekan-rekan guru di SMP, barangkali ini sudah menjadi materi yang disampaikan di dalam mapel informatika. Sementara untuk rekan-rekan guru di jenjang sekolah dasar, barangkali juga sudah menjadi aktivitas yang tidak asing karena pernah sebelumnya berkegiatan Bebras Challenge maupun latihan Bebras. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan Challenge 2023. Saya akan sharing layar supaya Ibu dan Bapak bisa menyimak dengan lebih cermat. Nanti materi-materi ini tentu akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian sehingga bisa disimak secara lebih detail. Izin sharing screen. Oke. Ibu dan Bapak sekalian, kayaknya kalau saya turunkan dulu deh lebih baik ya. Sekedap ya Bapak Ibu, ini kalau di ini tidak bisa di slideshow. Saya unduh lebih dulu supaya bisa di full screen. Hmm. Oh, maaf ini ternyata PDF jadi tidak bisa full screen slideshow. Oke, tidak apa-apa. Saya kembali ke ini aja. Sedap. Oke, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Slide ini adalah slide yang sudah disiapkan oleh Bebras Indonesia sebagai materi untuk mensosialisasikan kegiatan challenge tahun 2023. Oke. Kegiatan ini akan dilaksanakan serentak seperti biasa pada minggu kedua bulan November. Tahun ini diselenggarakan tepatnya tanggal 6 sampai dengan 11 November 2023. Lalu kegiatannya akan seperti biasa mencakup kategori siswa kelas apa ya, sekolah dasar PAUD sampai dengan sekolah dasar kelas 3 itu kategori si kecil. Kemudian untuk siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu kategori siaga, kategori penggalang untuk siswa SMP, penegak untuk siswa SMA. Itu bentuk kegiatannya. Saya kira tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali saja bahwa Bebras Challenge ini adalah suatu
kegiatan yang dilakukan setahun sekali pada Pekan Bebras atau Bebras Week yang dilakukan serentak di seluruh dunia oleh komunitas Bebras internasional. Jadi putra-putri ibu dan bapak ini juga mengikuti challenge bersama dengan para siswa dari seluruh dunia. Hanya sekarang memang untuk tiap negara boleh menerjemahkan soal-soalnya, tetapi boleh juga menyelenggarakannya dalam bahasa Inggris. Siswa bisa memilih salah satunya. Kegiatan ini memang sebuah kesempatan bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan Siti-nya berpikir komputasionalnya secara sukarela mandiri dengan cara yang menyenangkan, jujur dan gembira gitu ya. Jadi tagline-nya adalah jujur itu bermartabat, lalu City with fun dan seterusnya. Kegiatannya akan dilaksanakan secara online melalui situs tantangan bebas ipb.ac.id untuk Indonesia, lalu akan bisa dilakukan dimanapun berada. Seperti pada saat pandemi yang lalu, tahun ini juga masih menggunakan mekanisme yang sama. Para siswa boleh mengikutinya secara terpusat di sekolah masing-masing atau dari rumah dengan tentu tetap mengedepankan kejujuran dan ada mekanisme supervisi oleh mentor maupun oleh orang tua dan apa ya ini nanti akan bisa ditentukan secara bersama oleh komunitas sekolahnya dan dikomunikasikan melalui kami sebagai biro penanggung jawab tempat ibu dan bapak mendaftarkan diri mengikuti challenge. Oke, nah ini tagline yang tadi saya sebut, jujur itu bermartabat, jujur itu keren dan berprestasi dari rumah, meskipun tidak apa ya tidak berada di lokasi biro tempat penyelenggaraan atau pengkoordinasian Bebras Challenge ini seperti dulu pernah kami lakukan. Kami menyelenggarakannya di Universitas Sanata Dharma, namun melihat animo peserta yang makin luar biasa, yang jumlahnya ribuan, menjadi tidak mungkin lagi untuk dilakukan di biro dan dilakukan di sekolah itu adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat mungkin dan sudah dipraktekkan sejak tahun yang lalu dengan bantuan beberapa rekan mahasiswa maupun rekan dari biro yang lain yang bermitra dengan Sanata Dharma itu terselenggara dengan sangat-sangat baik pada tahun yang lalu. Nah, seperti yang tahun sebelumnya, kategori-kategori tadi yang saya sebut, si kecil, siaga, penggalang, dan penegak ini memiliki durasi waktu serta jumlah soal yang berbeda-beda. 30 menit untuk si kecil, 8 soal, kemudian 40 menit untuk siaga, 12 soal, penggalang itu 45 menit, 15 soal, demikian juga penegak, 45 menit, 15 soal. Nah, eh, kegiatan challenge-nya sendiri akan dilakukan diberi kesempatan hanya satu kali. Jadi attempt-nya hanya satu kali, kecuali kalau nanti ada trouble yang mungkin terjadi misalnya kasus mati listrik pada saat siswa sedang mengerjakan. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan bisa dikomunikasikan dengan kami, biro yang bertanggung jawab, lalu nanti akan ada solusi biasanya pasca challenge regulernya selesai. Jadi misalnya di hari terakhir pada saat apa ya semua jenjang itu sudah selesai, nanti akan ada scanning mana problem yang muncul di daerah mana, problemnya apa, dan akan diverifikasi apakah perlu seperti susulan atau remedi begitu ya. Itu nanti akan bisa dibicarakan melalui kami begitu ya. Nah, kemudian sebelum challenge itu sendiri, seperti biasa, akan siswa bisa belajar mencoba akun dalam 3 kali kesempatan. Jadi seperti biasa nanti mekanismenya mendaftar, kemudian mendapat akun, lalu bisa dicoba untuk exercise begitu ya latihan selama 3 kali kesempatan. Waktunya dibuka sepanjang pekan bebas. Lalu setelah percobaan itu fix, bisa mengikuti challenge sesuai jadwal. Eh, percobaan penggunaan akun ini tentu apa ya dibatasi jumlah soalnya dan durasi waktunya seperti tertera di dalam slide ini. Nah, kemudian seperti yang lalu juga jenis soalnya masih sama, multiple choice atau jawaban singkat atau mencocokkan. Nah, yang mungkin agak
tidak selalu tertangkap oleh peserta adalah bahwa ini, untuk multiple choice, jawaban dapat berupa satu atau lebih pilihan. Jika jawabannya salah, akan ada penalti yang proporsional dengan banyaknya pilihan. Jadi, akan ada pengurangan nilai untuk jawaban salah pada jenis soal multiple choice. Sehingga kadang-kadang itu ada siswa yang nilainya minus karena apa ya, jawabannya itu kelirunya cukup banyak begitu ya. Itu ini untuk mengantisipasi siswa itu untung-untungan menjawab gambling begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu khusus untuk yang multiple choice atau pilihan ganda. Sementara untuk jenis jawaban singkat, short answer, tidak ada pengurangan nilai, tidak ada pengurangan skor kalau salah. Karena di situ diandaikan bahwa sudah ada proses berpikir sebelum mengisi jawaban. Untuk matching juga tidak ada pengurangan skor. Matching itu mencocokkan ada dua kelompok jawaban dan dua kelompok statement gitu ya, lalu dicocokkan mana dengan mana. Itu tidak ada pengurangan jawaban. Pengurangan skor, maaf. Gitu. Kemudian untuk jadwalnya sendiri tadi pekan bebasnya berlangsung tanggal 5 sampai 4 sampai berapa tadi? 6 sampai 11 ya. Iya, 6 sampai 11, namun detail kegiatannya akan dilaksanakan demikian Ibu dan Bapak sekalian. Hari Minggu sampai dengan Senin 5 sampai dengan 6 November itu adalah saatnya untuk coba akun. Kemudian 7 November sekarang dibalik. Yang lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk challenge adalah yang penegak SMA. Itu di tanggal 7 November. Kemudian baru setelah itu penggalang 8 November dan siaga tanggal 9 November. Terakhir adalah si kecil 10 November. Sengaja dibalik karena ada persoalan-persoalan teknis tertentu yang membuat pertimbangannya kemarin lebih baik penegak duluan daripada siaga dan si kecil. Nah, itu kegiatan challenge-nya tanggal 7 sampai dengan 10 November. Lalu tanggal 11 November itu khusus untuk eh, peserta sekolah dengan peserta lebih dari 3.000. Jadi ada beberapa sekolah yang mengikut sertakan siswanya eh, misalnya dari satu yayasan semua jenjang ya kelas 1 sampai dengan kelas 6 begitu ya. Siswanya banyak sekali, maka difasilitasi secara khusus pada tanggal 11 November hari Sabtu. Kita kayaknya sejauh pengalaman kami mendampingi itu belum pernah ada sekolah dampingan USD yang satu sekolah itu siswanya 3.000. Kalau ratusan memang cukup banyak gitu ya. Ada banyak sekolah yang mengirimkan semua siswa SMP-nya itu jumlahnya ratusan tapi tidak mencapai 3.000. Demikian schedule-nya. Kemudian mekanisme pendaftarannya sama seperti tahun lalu, Ibu dan Bapak nanti akan kami kirimi sebuah file template Excel yang bisa dipergunakan untuk mengisi daftar nama siswa yang akan mengikuti challenge ini. Nanti kita lihat sebentar Excel-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Excel itu diisi, kemudian sekolah mengirimkan file Excel itu ke biro, ke kami, dan biro akan mengumpulkan daftar siswa secara keseluruhan dari sekolah dampingan Sanata Dharma dan menguploadnya ke situs pada tanggal 1 November paling lambat. Jadi kami bertanggung jawab untuk mengupload apa yang Ibu dan Bapak kirimkan. Maka sebelum 1 November nanti Ibu dan Bapak kami mohon bisa mengirimkan file Excel-nya sehingga kami bisa menguploadnya eh, biasanya sih tidak bersama-sama ya bertahap ya karena banyak sekali sekolahnya. Kami harap tidak numpuk di akhir karena numpuk di akhir itu kadang-kadang agak ribet untuk kami memilah-milahnya. Begitu. Kemudian mengenai keikutsertaan. Setiap peserta hanya boleh mendaftar pada satu biro dan memilih satu tantangan. Jadi, Ibu dan Bapak, mungkin tadi ada satu sekolah, satu guru yang karena berpindah tugas dia dulu pernah di sekolah A, sekarang di sekolah B, dan sekolah B ini pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya ternyata mengikuti challenge melalui biro Atmajaya misalnya ya. Nah, monggo nanti Ibu dan Bapak boleh memilih
kemana akan mendaftar? Mau melalui Sanata Dharma atau Atma Jaya, atau kalau di Jogja itu UII dan UGM, saya kurang tahu apakah menghandle tahun ini atau tidak karena kesibukan koordinator biro berbeda-beda ya. Tapi yang jelas pasti menyelenggarakan atau menjadi channel pendaftaran adalah Atma Jaya dan Sanata Dharma. Kebetulan saya dan Pak Iria itu masuk dalam komite Scientific Komite Bebras Indonesia. Jadi kami pasti akan bertanggung jawab untuk itu. Sementara biro yang lain agak kurang belum ya, saya belum mendapatkan info apakah tahun ini akan handle atau tidak. Mestinya sih UII minimal ya, UII minimal handle. Begitu Bapak Ibu, minimal bukan minimal ya, peserta mendaftar pada salah satu biro, tidak masalah mau kemana, tidak lagi kaku seperti dulu karena sudah sangat cair ya Bapak Ibu sekalian, monggo nanti mau ngikut kemana sama saja. Kemudian para peserta, para siswa ini bisa memilih salah satu tantangan. Apakah si kecil, siaga, penegak, penggalang, dan memilih bahasanya, mau Indonesia atau Inggris. Nah, pernah ada pertanyaan dalam forum nasional begitu ya, apakah boleh seorang siswa SD begitu ya mengikuti SMP, mengikuti challenge yang SMP karena dia sudah bosan yang SD gampang banget gitu ya, mau mencoba yang SMP. Sebenarnya boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian. Namun nanti mohon diinfokan di melalui sheet-nya ya, melalui Excel-nya itu dinyatakan mau ikut yang mana supaya nanti tidak kisruh. Boleh kalau mau lompat naik. Nah, sebaliknya apakah boleh anak SMP ikut yang SD? Ya, boleh-boleh saja sih, tetapi monggo direnung-renungkan apakah apa ya, memang demikian karena sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, tujuan dari Bebras Challenge ini bukan semata untuk lomba, melainkan lebih untuk assessment diri gitu ya para siswa. Ini saya tuh kemampuan berpikir komputasionalnya sudah sampai mana gitu ya. Misinya sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bersama para guru nanti monggo siswa diajak untuk merenungkan apakah mau ikut yang lompat naik atau turun begitu ya. Tapi ya seyogianya sih reguler gitu Bapak Ibu. Kemudian hal lain terkait dengan pendaftaran seperti biasa juga tidak ada biaya. Ini kegiatan volunteer kami juga tidak mendapatkan biaya dari manapun kecuali mungkin nanti kalau misalnya ternyata tiba-tiba Bebras Indonesia itu mendapatkan dukungan dana dari sponsor. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, di mana kami sekarang belum tahu ya, karena itu bukan wilayah kami, itu kalaupun toh ada, kadang-kadang biro universitas itu mendapatkan insentif yang bisa dipergunakan untuk menjadi apa ya, bingkisan kecil untuk para siswa. Seperti kejadian yang periode 2022, karena Biro Bebras Sanata Dharma itu mengelola begitu banyak siswa, kurang kalau tidak keliru itu jumlah terbanyak kedua se-Indonesia yang melalui Sanata Dharma. Kemudian kebetulan juga Bebras Indonesia itu mendapatkan dukungan dana dari sponsor. Kami mendapatkan insentif yang kemudian kami teruskan kepada para siswa untuk membeli piala, hadiah dan apa ya uang pembinaan kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ini tidak bisa juga kami janjikan sekarang karena eh, basicnya adalah ini kegiatan volunteer Bapak Ibu sekalian. Namun kalau sertifikat itu pasti, tetapi untuk hadiah kami belum bisa memberikan apa ya gambaran saat ini. Kami tentu akan mengusahakan yang terbaik, namun eh, seperti apa bentuknya nanti akan tergantung pada situasi dan eh, gerilya dari rekan-rekan OC yang bergerak menjalin relasi dengan para mitra baik itu industri maupun pihak-pihak yang concern pada berpikir komputasional ini. Nah, setelah Ibu dan Bapak mendaftarkan para siswa melalui tadi Excel-nya tadi dan dikirimkan ke kami, nanti para siswa akan seperti biasa mendapatkan username dan password untuk mengakses platform lombanya. Platformnya masih sama seperti yang dulu, tantangan bebas.ipb.ac.id yang dimaintain oleh rekan-rekan Biro Institut Pertanian Bogor. Gitu Bapak Ibu.
eh, password dan username ini akan kami distribusikan melalui koordinator sekolah masing-masing untuk diteruskan pada para siswanya seperti yang lalu-lalu. Kemudian tantangan. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa sebelum mengikuti tantangan sesungguhnya, setiap peserta diharapkan mencoba untuk mengakses situs tantangan di tantangan bebas.ipb.ac.id untuk mencoba akun dan berlatih kecil sebelum jadwal tantangan. Tadi kan ada ya, tanggal 4 sampai dengan 6 November itu jadwal untuk mencoba akun. Setelah dapat akunnya dicoba untuk latihan-latihan sehingga familiar dengan lingkungan LMS-nya sehingga nanti pada saat challenge itu tidak lagi terkendala. Mencobanya diberi kesempatan 3 kali, kemudian pada saat lomba hanya 1 kali. Nah, peserta diharapkan mempersiapkan perangkat dan koneksi internet yang cukup baik saat lomba untuk menghindari kesulitan. Misalnya baterai laptop atau HP-nya penuh. Jadi tidak harus pakai laptop, boleh pakai HP, boleh juga pakai komputer ya Bapak Ibu. Tapi koneksi itu tidak bisa, tidak pasti harus karena online. Oke, kemudian saat tantangan, setiap peserta mengikuti tantangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tadi sudah kita lihat, dan bahasanya. Jadi nanti jangan keliru klik. Kalau keliru klik nanti akan miss ya, maksudnya tidak sesuai dengan pendaftarannya dan tidak akan terdetek. Time-nya 1 kali untuk mengerjakan, baik kalau para siswa mempersiapkan kertas dan pensil karena mungkin harus mencoret-coret untuk mencoba menemukan jawabnya. Tantangannya dilakukan luring online. Jika ada gangguan, guru dapat melaporkan gangguan tersebut ke Biro Bibras yang menaunginya yang selanjutnya akan ditangani secara terpisah. Contohnya tadi, kalau tiba-tiba listrik mati di tengah jalan atau koneksi internet putus di saat siswa sedang mengerjakan karena ya nggak tahu di sekolah koneksinya dengan luar menggunakan provider tertentu, mungkin ada gangguan, putus. Nah, ini nanti dikomunikasikan kepada kami. Nanti untuk sekolah yang sudah definitif mengikuti challenge 2023 akan kita buat grup tersendiri, grup WA-nya, koordinatornya saja yang menjadi anggota dari grup itu, supaya nanti komunikasi dengan saya selaku koordinator biro bisa lancar dan kami bisa mengantisipasi persoalan-persoalan teknis maupun mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut setelahnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk hasil dari challenge-nya itu sendiri akan dipublikasi setelah semua keluhan atau permasalahan selesai ditangani dan data selesai diolah. Pengolahannya sendiri itu ternyata rumit. Itu ada timnya tersendiri ya. Tapi pasti ini hanya akan bisa dilakukan setelah semua persoalan komplain-komplain soal mati lampu, mati listrik dan sebagainya tadi sudah beres dan datanya sudah diolah. Lalu hasilnya akan dipublikasi di laman bebras.or.id. Nah, untuk semua peserta yang mengikuti challenge, masuk dan mengikuti challenge-nya, mengerjakannya, begitu ya maksudnya ya, akan diberikan sertifikat melalui biro. Jadi kami nanti akan harus mendownload sertifikatnya dari situs Bebras, kemudian nanti kami pilah-pilah. Nah, ini agak repotnya adalah mendownloadnya itu keseluruhan. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu kami mendampingi jumlah sekolahnya saya lupa ya, sekitar 50 sekolah begitu ya, 50 sekolah dengan ribuan siswa, kami harus mendownload sertifikatnya semua sekaligus. Dan itu kadang-kadang terputus, kalau putus koneksinya harus mengulangi lagi downloadnya. Lalu setelah itu kami pilah-pilah Bapak Ibu sekalian, dan pilahnya agak-agak manual begitu ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat keterlambatan penyampaian sertifikat karena saya sudah mengusulkan Bu downloadnya itu per sekolah begitu ya sehingga nanti distribusinya lebih mudah tapi belum belum sempat terfasilitasi. Jadi downloadnya massal, kami harus memilah sendiri. Nah, itu yang butuh waktu juga. Oke, kemudian nantinya kalau dukungan sponsor itu ada dan kami usahakan juga dapat gitu ya, nanti penghargaan kepada mereka yang berprestasi tentu akan selayaknya kami sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa ya? Ini
ini adalah buku-buku maupun kartu yang bisa menjadi latihan persiapan bersama para siswa. Saya kira karena Ibu dan Bapak semuanya sudah mengenal apa itu BK, Ibu dan Bapak bisa berlatih bersama para siswa dengan menggunakan buku-buku pembahasan soal yang bisa didownload dari situs Bebras. Mohon maaf, hari ini itu yang sudah selesai 17, 16, 17, 18 ya. Pembahasan tahun 2016, 2017, 2018. Sebenarnya sudah berproses untuk soal-soal 19 dan 2019, 2020. Hanya saja itu tim beda lagi ya Bapak Ibu sekalian, tim yang menggodok atau membuat buku pembahasan itu ada lagi. Semoga nanti bisa segera rilis ya karena ternyata membuat buku pembahasan itu juga bukan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Kami harus bisa memenuhi kaidah-kaidah eh, pembahasan sesuai ilmu informatika dan menunjukkan its informatics-nya di mana gitu. Nah, ini tim tersendiri yang akan mengerjakan tapi sudah proses. Semoga bisa menjadi pengayaan soal latihan bersama para siswa. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kartu-kartu Bebras yang bisa dibeli melalui Periplus atau apa ya, diunduh melalui situsnya Bebras Dunia ya dan di-download lalu dicetak sendiri. Hanya memang berbahasa Inggris. Untuk yang berbahasa Indonesia sedang dalam proses cetak gitu ya, masih belum 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 rilis gitu. Oke, kemudian ini situsnya Bebras.org dan Bebras Indonesia. Hal lain adalah ini apa ya? Soal bebas dan HOTS. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah mungkin sering didengungkan bagaimana pembelajaran yang higher order thinking melatihkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, maka soal-soal bebas ini sebenarnya eh, adalah soal-soal yang masuk kategori HOTS. Mengapa? Karena dia mengambil ruang pengetahuan yang diminiaturkan pada situasi sehari-hari. Jadi berangkat dari problem sehari-hari, tapi diminiaturkan, maksudnya skalanya diperkecil, disederhanakan. Namun di sana terkandung aspek pengetahuan yang dibangun dengan berpikir. Kemudian juga harus memahami persoalan secara komprehensif dan ada unsur analisis dan evaluasi untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, oleh karena itu, maka soal-soal bebas ini termasuk kategori soal-soal yang bisa menjadi latihan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini tentu saja sebagaimana kita ketahui bersama akan menjadi sesuatu modal yang bermanfaat untuk masa depan para siswa. Gitu ya Bapak Ibu sekalian dan oleh karenanya kita semua sebagai pendidik selalu didorong untuk mengembangkan pembelajaran yang melatihkan berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya di sekolah dasar dan menengah melainkan juga di pendidikan tinggi. Setiap kali kuliah pun saya juga mencoba untuk memancing dengan pertanyaan yang membuat mahasiswa berpikir. Dan itu ternyata tidak mudah karena tidak semua bisa terbiasa mengungkapkan maupun terbiasa menarasikan proses berpikirnya sampai dengan mengenali cara berpikirnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perjuangan kita bersama sebagai pendidik, tidak hanya dasar tapi juga pendidikan tingkat tinggi. Oke, nah ini beberapa contoh soal. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat sering. Saya tidak akan mengulangi lebih jauh soal tentang menanam bunga. Ini ada dua bibras bertolak belakang. Mereka menanam dengan sebuah rule atau aturan begitu ya. Lalu nanti polanya seperti apa yang terbentuk. Nah ini soal sederhana. Kemudian soal tentang analisis data. Ini ada Bibras yang mau berfoto, tetapi fotonya dia ingin begitu, ingin begini, begitu ya. Nah, dengan begitu dan begininya ini dicoba kenali mana sih foto yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini mengenali pola dan menggunakan data dan mengkoneksikan data-data sehingga nanti ada solusi yang tepat, gitu ya. Kemudian ini
merepresentasikan data. Ini adalah soal untuk, saya kira ini SMP atau SMA ya. Graf itu SMA mungkin ya. Eh, tentang kota, peta, maaf ya, peta yang melambangkan apa? eh, Lokasi negara. Kemudian peta ini nanti direpresentasikan pakai gambar graf yang mana? Kira-kira begitu. Ini eh, menemukan hubungan antara peta dengan graf. SMA kayaknya, kalau nggak SMP ya. Saya kira itu beberapa catatan yang terkait dengan eh, challenge tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Saya stop sharing, lalu saya mohon izin juga untuk menunjukkan Excel-nya yang akan menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk mendata para siswa. Sebentar, saya siapkan. Mendata para siswa dan mendaftarkannya melalui kami untuk diikutsertakan dalam challenge tahun 2023. Nanti Bapak Ibu saya akan kirimi juga filenya. Nah, ini dia. Izin sharing kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, nah, ini Excel-nya Bapak Ibu. Excel untuk mendata para siswa yang akan diikutsertakan dalam challenge. Isi apa namanya? Kolomnya adalah nomor, nomor urut seperti biasa, lalu nama lengkap terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bisa diperbesar. Nama lengkap siswanya, mohon eh, tidak terjadi salah ketik sehingga nanti harus mengurus sertifikat yang keliru nama gitu ya. Nah, ini dipastikan sungguh namanya benar supaya nanti sertifikatnya juga benar. Karena nanti kalau sertifikat keliru tidak bisa dipergunakan untuk misalnya masuk sekolah jenjang berikutnya dan sebagainya gitu ya. Nah, monggo nanti dipastikan namanya benar. Kemudian email dari setiap siswa. Ini penting supaya nanti eh, karena akun itu berdasarkan email ya Bapak Ibu sekalian. Nanti siswa diajak untuk membuat email masing-masing. Kalau misalnya siswanya masih si kecil, boleh menggunakan email orang tuanya barangkali ya, atau orang tuanya membuatkan email atas nama anaknya kan. Harus parenting guidance gitu ya. Nah, ini itu yang penting ada emailnya. Kemudian kategorinya, apakah si kecil, siaga, penegak, atau penggalang. Kemudian gender, perempuan, laki-laki. Penulisan ini ya Bapak Ibu, penulisan apa kategori ini ya misalnya si kecil ini mengikuti aturan yang baku. Ada di bagian bawah yang berwarna merah Bapak Ibu sekalian. Kategori itu si kecil nulisnya si kecil huruf besarnya S dan K harus persis sama, tidak boleh keliru si dipisah terus kecil gitu ya. Itu nanti kalau Ibu dan Bapak keliru mengisikan, saya tidak bisa mengupload dan saya harus metani ini yang menyebabkan tidak bisa diupload yang mana ya. Saya harus revisi, saya upload ulang dan itu kalau siswanya ribuan cukup gitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka mohon bantuan kerjasama Ibu dan Bapak untuk memastikan isian-isian ini sesuai yang ada di bagian merah bawah itu. Nulisnya si kecil seperti itu, siaga seperti itu, S besar, penggalang P besar, penegak P besar. Jangan semuanya besar, jangan semuanya kecil, tapi persis sama seperti itu. Oke, kemudian gender juga begitu, Bapak Ibu. Nulisnya perempuan dan laki-laki. Laki L besar, kemudian strip laki. Yang kedua itu kecil. Nah, dulu itu cukup banyak yang laki-laki tulisannya kecil semua dan saya harus mengganti satu demi satu dan memperbaiki di upload. Nah, itu kalau saya meminta saya kembalikan pendaftarannya ke sekolah, kadang-kadang waktunya udah nggak cukup. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sebelum kirim ke saya, cek sekali lagi penulisannya sudah benar. Kemudian kelas juga ditulis dengan angka ya Bapak Ibu, 0 sampai dengan 12, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 12, pakai angka seperti ini. Jenjang sekolah itu juga mengikuti aturan di bawah preschool atau SD atau MTI. MTI itu madrasah, harusnya ibtidaiyah ya.
singkatannya MTI ya Bapak Ibu, saya malah nggak tahu ya. Hmm. Madrasah Ibtidaiyah itu SD ya. Kemudian SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian nama sekolah. Saya kira kalau nama sekolah itu bebas sesuai nama sekolah masing-masing, tidak ada aturan, boleh menggunakan eh, huruf besar, huruf kecil, tetapi sebaiknya seragam. Satu sekolah cara menuliskannya sama, supaya nanti kalau ini manfaatnya adalah kalau nanti saya mendownload sertifikatnya, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya harus nge-cross check ke file Excel keseluruhan yang saya punya, dan saya akan gunakan filtering. Kalau cara menuliskan sekolahnya beda-beda, filteringnya nanti akan nggak ke filter gitu ya. Jadi akan merepotkan. Jadi mohon nanti konsisten. Boleh bebas nama sekolahnya, tetapi konsisten. Itu yang penting. Kemudian kota kabupaten itu seperti yang ada di dalam KTP Bapak Ibu sekalian. Sorry, karena ini alamat sekolah ya. Alamat sekolah berarti kota atau kabupatennya jelas sekolahnya masuk ke kota atau kabupaten mana. Kemudian nama pendamping Bapak Ibu gurunya, siapa yang akan mendampingi, mohon nanti ditulis namanya dan gelarnya. Lalu nomor kontak pendamping juga demikian. Nomor HP dari pendamping mohon dicantumkan. Status pendampingnya adalah guru atau mungkin status pendamping itu guru, orang tua, wali. Jadi hanya tiga ya, guru atau orang tua atau wali. Mohon dituliskan. Kemudian bahasa yang dipilih apakah Indonesia atau Inggris gitu. Lalu sesi. Nah, sesi ini mengikuti aturan yang di bawah. Sesinya itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. A itu berarti pukul 8 sampai 10, B 10.12, C 13.14.30, D 14.30 sampai 16. Nah, sesi ini Ibu dan Bapak kalau menurut yang lalu-lalu itu boleh bebas memilih. Bapak Ibu sekolahnya boleh bebas memilih. Sekolah ya, sekolah jangan siswa. Kalau persiswa beda-beda nanti repot, repot pengawasannya. Sebaiknya satu pendaftaran itu sesinya sama, satu batch gitu ya, untuk memudahkan pengawasan. Karena nanti mungkin saya harus mengawas melalui Zoom. Kadang-kadang juga sampling ada beberapa sekolah yang kami assign mahasiswa untuk mendampingi. Ada juga biro biro mitra yang nanti juga mungkin akan bisa mendampingi. Jadi sesinya boleh milih tapi jangan individual, tapi kelompok kelompok angkatan atau sekolah atau bagaimana monggo, tapi jangan jangan per orang nanti repot. Kemudian nama bironya adalah untuk kita Universitas Sanata Dharma ya. Nanti saya kirim template-nya Universitas Sanata Dharma. Nulisnya nulisnya oh ini saya nggak bisa ngedit. Saya nanti akan download, kemudian saya edit, saya kirim yang file template untuk khusus Sanata Dharma. Saya kira itu Excel filenya Bapak Ibu sekalian. Saya end screen, nanti pertanyaan kita satukan ya di ujung sesi. Kemudian saya juga eh, mohon izin menunjukkan poster yang mungkin Ibu dan Bapak bermaksud mencetak di sekolah untuk grengsengke begitu ya, untuk membuat suasananya tampak eh, bersungguh mempersiapkan sebuah challenge, apalagi kalau semua siswanya diikutkan, seperti Al-Azhar ini ya, tiap tahun itu mengikutkan, atau yang dari Kabupaten Magelang kemarin juga banyak sekolah yang mengikut sertakan semua siswanya. Maka Bapak Ibu boleh membuat atau mencetak posternya secara mandiri begitu ya. Posternya seperti ini sudah disiapkan, nanti boleh saya akan turunkan dan kirimkan atau saya taruh di Google Drive yang saya siapkan dan Bapak Ibu bisa mengakses sendiri begitu. Ini poster ada 2 format. Nanti mungkin dipasang di sekolah mau atau mau di ruangan begitu. Yang satunya itu ini yang lebih kecil. Oke, monggo jikalau itu menjadikan suasananya makin semarak, saya kira baik. Nanti dokumentasi foto boleh dikirimkan ke kami untuk kami laporkan ke Bipres Indonesia dan biasanya akan dimuat ke dalam apa webnya Bipres gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya stop sharing. Kemudian saya juga ingin menunjukkan satu lagi.
Sebentar, saya cari filenya. Situs resmi Bebras Challenge, Bapak Ibu sekalian. Situsnya ini dia. Saya taruh di chat juga. Chat Zoom sebentar. Oke, ada di chat Zoom, bisa diklik. Saya show situs. Nah ini, situs Bebras Challenge tahun 2023. Di sini ada posternya, kemudian ada berbagai hal yang tadi kami jelaskan, mulai dari alokasi waktu, soal jumlah, sampai dengan tanya jawab dan seterusnya, peran pihak yang terlibat dan seterusnya. Boleh dicermati begitu, Bapak Ibu. Monggo, ini situs yang memuat seluruh informasi tentang challenge tahun ini. Saya kira begitu, saya stop sharing. Saatnya kita berkomunikasi melalui tanya jawab. Sudah ada yang bertanya di dalam chat gitu ya. Saya mencoba menanggapi sebentar. Oh ya, Bu Erna, terima kasih. SD itu Madrasah Ibtidaiyah. Ya, betul. Eh, Pak Sudaryanto dari SMP 4 Depok. Pengiriman file Excelnya kemana? Nanti saya akan informasikan lebih lanjut ya Pak Y, melalui saya Pak. Jadi email, nanti di email ke saya, jangan di WA, karena kalau WA nanti ketumpuk-tumpuk dan saya akan sulit menelusur. Nanti lewat email saya akan informasikan lebih lanjut mengenai pengiriman Excel. Demikian Pak Sudaryanto. Kemudian Pak Doni, email harus Gmail atau bisa akun belajar? Email peserta ya Pak. Email peserta boleh akun belajar, boleh juga Gmail. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk penanya yang sudah bertanya melalui chat. Monggo sekarang saya mengundang Ibu dan Bapak jika ada yang ingin menanyakan atau mengklarifikasi beberapa yang mungkin masih belum clear. Monggo, live boleh, silahkan. Izin Bu Rosa bertanya. J, Bu Erna, mangga. Oke, Bu Rosa, untuk pertanyaan pertama, tadi betul untuk soal yang 2019 sampai 2022 ya Bu. Itu yang ditunggu karena selama ini kan masih 2016 sampai dengan 2018 ya Bu Rosa. J, betul. Terus kemudian yang kedua, kemarin ada beberapa guru yang bertanya terkait dengan kartu bebas. Mm-mm. Cuma saya arahkan ke Periplus, memang belum ada berusaha apakah jika ada nih berusaha ataukah ada bisa modelnya di stokis gitu, kami pesan gitu, terus nanti didistribusikan gitu, kira-kira bisa atau tidak berusaha. Jadi misalnya satu pintu nih, misalnya misalnya USD menyiapkan menyediakan gitu jadi kita tidak harus ke Periplus gitu Bu Rosa jadi nggak jadi apa ya namanya ngedropship gitu loh Bu. Kemarin banyak guru yang WA saya Bu Rosa jadi saya juga bingung mau menyampaikannya gimana saya bilang di Periplus aja nggak ada Bu gitu Hmm. padahal anggarannya Oh sudah gitu. ada ya gitu jadi Hmm. mereka sudah menyiapkan anggaran untuk membeli itu ternyata yang dibeli tidak ada seperti itu Bu Rosa. Oh, Terus oke. yang berikutnya, bagaimana dengan teman-teman di daerah lain, Bu Rosa? Dari kemarin pengalaman BIMTEK itu banyak yang tertarik, Bu Rosa, ketika saya mengarahkan itu bisa di biro-biro di dekat ke kota-kota, teman-teman gitu, teman-teman tuh bener-bener nggak paham gitu, Bu Rosa. Mau menemuin siapa, ini siapa itu nggak paham gitu. Kemudian bertanya, bisakah atau bolehkah ikut yang Bu Erna ikut gitu. Jadi di biro yang Bu Erna ikut gitu. Jadi saya bertanya sekalian ini ke Bu Rosa, apakah siap untuk mengawal teman-teman yang ada di daerah lain gitu, biar mereka juga sama-sama mencoba merasakan seperti apa toh challenge-nya Bebras itu gitu ya. Karena memang benar-benar teman-teman itu pengen dari pengalaman BIMTEK kemarin ya Bu Rosa
tapi kok nggak pernah gitu loh. Dengar juga baru kemarin seperti itu. Jadi paling tidak memberikan kesempatan atau peluang kepada teman-teman yang mencari bironya itu susah Bu Rosa gitu. Ataukah bisa berkenan USD untuk mengawal teman-teman yang apa ada di daerah lain, mungkin bahkan mungkin pulau Bu, di luar pulau lain gitu mungkin, atau kok bisa untuk mengakomodir untuk itu semua Bu Rosa. Itu aja sih Bu Rosa dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Erna. Ini pertanyaan seorang guru dan sekaligus mentor ya. Bu Erna ini bersama saya kebetulan juga menjadi mentor untuk BIMTEK Guru Informatika SMP di Indonesia ya. Sehingga pertanyaan tadi agak meluas, tetapi baik saya kira. Eh, yang pertama tentang kartu bebas sudah dicoba di Periplus belum ada ya Bu ya? Tidak Iya, available belum ya? ada. Iya, Oh belum ada Bu oke Rosa. baik. Nanti saya coba tanyakan sih karena saya pernah melihat kartunya dan waktu itu sebenarnya saya tuh dikirimi, cuman kok tidak sampai ke saya. Jadi entah nyasar kemana lah. Entah nyasar kemana. Kartu Periplus itu sudah membuat yang versi Indonesia gitu ya. Jadi menurut Biro Indonesia itu saya sudah dikirimi karena koordinator biro. Tapi kok entah nyasar kemana tidak terdeteksi dan saya juga kelupaan. Coba nanti saya tanyakan kembali, apakah memang out of stock atau bagaimana? Baik, itu pertanyaan yang baik. Jadi sekolah sudah siap dengan dana, tapi barangnya kok belum ada. Lalu kalau ada, apakah kami eh, Biro USD khususnya, apakah bersedia menjadi apa sih namanya, memfasilitasi ya pembelian? Nah, mungkin kalau barangnya ada bisa langsung ke Periplus aja ya, karena kalau ke biro itu ya nuwun sewu, saya itu di biro itu tidak punya member. Maksudnya karena kami itu bukan organisasi formal, jadi volunteer, maka yang saya ajak bersama saya itu para mahasiswa volunteer biasanya juga. Kalau dosen itu ya kalau kebetulan dosen yang lain sedang apa ya waktunya memungkinkan maka akan join. Tapi kalau tidak ya maka saya akan sendirian di sana bersama para mahasiswa. Jadi kalau nanti saya mungkin yang jelas pasti akan menanyakan tentang stok ketersediaan barangnya di Periplus. Kalau ada, lalu bagaimana itu bisa diakses dengan mudah oleh sekolah tanpa harus melalui biro. Karena kalau ke biro selain tadi mungkin saya akan tidak tidak bisa menjamin segera bisa merespon dan yang kedua akan memperpanjang rantainya. Saya kira begitu ya Bu Erna ya mengenai kartu bebas. Tapi bagus sekali sudah menyediakan anggaran untuk itu. Terima kasih Al Azhar selalu terdepan ya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tentang apakah dari sekolah-sekolah lain yang eh, kebetulan sudah bertemu dengan Bu Erna di dalam forum yang lain bisa nggak masuk ke Sanata Dharma sebagai mendaftar melalui Sanata Dharma gitu ya. Nah, pada prinsipnya kami itu tidak tidak mempunyai kendala menerima segala segala pendaftaran dari manapun ya, termasuk ini teman-teman dari Magelang itu kan harusnya masuknya ke Biro Jawa Tengah, entah itu Universitas Muhammadiyah Magelang atau Universitas Diponegoro atau apa, tetapi karena kebetulan kami punya aktivitas lain yang membuat kami juga sudah berkenalan cukup intens dengan teman-teman di Magelang, maka mendaftar melalui Sanata Dharma it's fine gitu ya, tidak apa-apa. Nah, untuk rekan-rekan dari dari sekolah-sekolah yang lain, saya juga mengalami kejadian seperti Bu Erna pada saat BIMTEK kemarin. Kebetulan kan macam-macam sekolah ya Bu Erna ya, dari pelosok berbagai macam wilayah di Indonesia. Lalu saya juga seperti biasa itu akan mengenalkan berpikir komputasional dan bebas challenge begini. Lalu muncullah pertanyaan kalau kami kemana? Nah, saya di dalam forum BIMTEK itu menjadi calo Bu Erna. Menjadi calo saya data sekolah ibu dan bapak di mana, lalu saya mencarikan biro terdekat. Dan kemarin itu berhasil mencalonkan dua, menjodohkan dua nih, Biro Bandung dan Biro Jawa Timur. Bandung itu banyak sekolah, banyak biro, dan kebetulan yang merespon waktu itu Biro eh, Telkom University. Jadi sudah solve. MGMP Bandung terpecahkan, dihandle oleh Biro eh,
Universitas Telkom. Kemudian Jawa Timur itu dihandle oleh Polinema. Jadi Jawa Timur itu juga ada banyak biro dan kebetulan apa ya, daerahnya cukup luas gitu, lalu bisa dibagi-bagi seperti Jogja ya, Kulon Progo siapa, Gunung Kidul siapa, nah gitu bisa dikoordinir oleh teman-teman di Biro Jawa Timur. Nah untuk yang Bu Erna sebut tadi, mungkin yang langkah-langkah pertama itu bisa disimak sebentar. Saya bukakan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali Ibu dan Bapak mempunyai rekan kenalan yang juga seperti Bu Erna tadi berminat untuk terlibat, bisa dilihat dari webnya Bebras, bebras.or.id. Kemudian di sana, maaf, hilang tadi, saya stop sharing dulu. Saya buka lagi. Sebentar, Bebras. Ya. Nah, di situs ini ada daftar biro dan nama-namanya. Nah, hanya memang mungkin kalau dikontak melalui ini, diklik ke Pak Dean ini, eh, barangkali emailnya tidak terbaca oleh yang bersangkutan karena satu dan lain hal begitu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah pertama, guru yang berminat tadi bisa mengecek daftar universitas ini yang terdekat mana, kemudian nanti melalui Bu Erna bisa mengkontak saya supaya nanti saya bisa mempertemukan dengan biro terdekat. Jadi itu langkah pertama yang lebih, harapannya kan membuat distribusi pendampingan itu lebih lebih imbang ya. Jadi tidak tidak ada biro yang tidak punya dampingan, tapi ada biro yang banyak banget begitu. Nah, itu langkah pertama. Nanti saya bantu untuk berkomunikasi dengan biro yang terdekat tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang ternyata di daerah itu belum ada biro sama sekali dan tidak ada yang sanggup menghandle, maka tidak apa-apa. Nanti melalui Sanata Dharma juga baik, kami akan usahakan sedapat mungkin. Atau kami juga bermitra dengan rekan biro lain yang available untuk membantu. Saya kira itu Bu Erna untuk eh, Baik, Bu apa Rosa. ya, gitu. Tapi Mm-mm. terima kasih sekali Bu Erna sudah mempromosikan Bebras Challenge ke sekolah-sekolah dampingan Bu Erna yang mengikuti BIMTEK kemarin, dan Mm. itu kami kemarin menduga, wah ini kalau para peserta BIMTEK semuanya mengirimkan peserta, wah ini servernya harus diuji sungguh-sungguh supaya tidak mabuk. Betul. Kira-kira Kemarin begitu, tapi pasti ada mekanismenya. Terima kasih Bu Erna untuk Terima kasih apa Bu ya, Rosa. Kemarin rekomendasi. juga kebetulan di MGMP Informatika Al-Azhar ya Bu, yang se-Indonesia kan saya Heeh, ada ya Bu grupnya. heeh. Saya arahkan ke Biro UAI ya, Al-Azhar ya. Jadi Oh iya, heeh, benar. OLAI, jadi Universitas teman-teman Al-Azhar. MGMP yang informatika di Al-Azhar akan di sana Bu. Oh, oke, bagus Di sekali, UAI. bagus sekali. Sip, sip, terima kasih, benar. UAI sekarang sudah aktif, belum terlalu lama, tetapi apa ya, sangat berpotensi karena punya jaringan yang sangat luas. Terima kasih Bu Erna sudah Sami Bu Rosa. endorse untuk perluasan networking. Atur nuwun. Berikutnya ini Pak Pram. Monggo Pak Pram yang sudah resign, silakan. Baik, terima kasih Bu Rosa dan Bapak Oke, Ibu yang saya sami-sami. hormati. Ibu, untuk yang Kabupaten Magelang, apakah J, dimungkinkan ada surat resmi dari Biro yang J. nantinya akan kami teruskan dengan surat kedinasan, Bu, biar teman-teman di SMP semua juga mengikuti Bebras Challenge, lalu juga akan mulai merambah ke SD, Bu, biar ada sedikit pemanasan untuk teman-teman SD. Lalu kan kami juga memiliki harapan ke depan di Magelang juga ada ASPD seperti di Jogja, sehingga teman-teman yang di SG dan MI kan sudah mulai pemanasan dengan soal-soal yang hot. Begitu Bu Rosa, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Pram untuk pertanyaan dan sekaligus usulannya untuk membuat surat resmi ke dinas sehingga
dukungan aktivitas ini menjadi lebih powerful gitu ya, dan gerakannya menjadi lebih meluas dan semangat gitu ya. Baik, jikalau memang itu dirasa penting untuk para untuk sekolah begitu ya, kami akan siapkan. Nanti kami kirimkan kepada Dinas Kabupaten Magelang yang berarti ini ya, Kabupaten Magelang itu menaungi SD SMP, pendidikan dasar menengah ya. Betul, Betul ya? SD dan Oke. SMP. SD dan SMP, baik. SMA tidak ya? SMA SMA itu tidak, SMA provinsi kewenangannya ya? provinsi. Ya, Provinsi ya, ya, baik. ya. Baik, berarti nanti kami kirimkan dengan tujuan alamat seperti dinas yang yang Iya, kita dulu biasa ini ya, biasa iya, surat itu ya, Pak Pram. iya, Oke, iya. siap, siap. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak. Kami Iya. siapkan sami-sami. Baik. Wah, dan luar biasa ini Magelang sudah mempunyai visi untuk apa namanya? ASPD ya, ke A- depan. Ya, ASPD, tapi soal-soalnya juga soal-soal bebas gitu, Bu. Oke, jadi apa ya, asesmen daerah untuk membuat para siswa juga makin makin bersemangat dan terbiasa memulai dengan soal bebas, lalu ke depan juga mungkin makin kaya STEM begitu barangkali ya. Oke, baik, itu sesuatu yang baik sekali. Saya kira semangat semangat Kabupaten Magelang bisa menjadi leader. Oke, terima kasih. Baik, begitu Mas Pram. Kemudian ini sambung Pak Sudaryanto, monggo Bapak Sudaryanto. Selamat malam Bu Rosa. Selamat malam Bapak Terima kasih sudah Sudaryanto. mengundang kami. Tadi hampir kelupaan saya. Oke. Ya, Oh, ini J. sebenarnya memang saya itu kan tertarik dengan Bipres itu udah agak lama ya. Artinya ketika di beberapa J. sekolah yang pernah kami dampingi itu juga kita libatkan semuanya dan harapannya nanti Heeh. di tahun ini juga dilibatkan sebagian besar siswa. Mungkin belum belum bisa 100% ya. Karena memang J. ada aktivitas yang berbeda yang harus kami lakukan bersamaan. Nah, terkait dengan kesiapan siswa itu kan kami yakin sudah akan kami siapkan. Ya masalahnya tadi ada list guru pendamping gitu ya. Guru pendamping itu apakah cukup satu untuk sekolah ataukah bisa agak banyak gitu? Maksud saya gini Bu Rosa, kalau kita melatih anak-anak itu kan harapannya gurunya juga bisa membimbing ya, atau pendamping bimbingan ngaten. Apakah mungkin juga guru-guru kami yang akan jadi pendamping itu juga punya kesempatan untuk ikut tantangan gitu ya? Saya nggak tahu apakah tantangannya di level Penggalang juga karena kami di SMP ataukah di level yang lain. Kalau mungkin supaya juga punya pengalaman, jangan sampai nanti guru itu nggak punya pengalaman juga terkait dengan Bipres. Karena soalnya tidak mudah ini, cukup sulit juga. Apakah ada kesempatan juga untuk guru itu, ya istilahnya apa ya, ikut tantangan tapi tidak dikompetisikan dengan siswa gitu. Tapi perlu juga berlatih ke sana atau ada cara lain. Itu berusaha. Harapan kami sebenarnya guru-guru juga punya pengalaman ke sana sih. Paling tidak ada juga kesempatan ketika siswa bertanya atau siswa konsultasi itu kita bisa melayani dengan baik. Itu bersama kasih. Terima kasih banyak Pak Sudaryanto untuk pertanyaan dan sekaligus dukungannya. Bapak ini memang luar biasa ya. Dukungan sejak dulu mengenal pertama kali Siti ya, pikir komputasional, kemudian sampai berpindah-pindah tugas di sekolah ini tetap membawa misi dan semangat yang sama. Matur nuwun Pak Sudaryanto untuk supportnya. Lalu untuk eh, guru pendamping tadi, apakah bisa banyak ataukah cukup satu? Ini sekolah bebas menentukan mau per kelas pendampingnya satu masing-masing atau mau semuanya jadi satu, itu kami serahkan kebijaksanaannya ke sekolah masing-masing. Al Azhar dulu pada saat pertama kali ikut itu Bu Erna sendiri ya, kalau tidak salah ingat ya, Bu Erna. Semuanya Betul. pendampingnya Bu Erna Indonesia Raya itu. Tapi kemudian pada periode berikutnya Bu Erna berhasil menggerakkan guru-guru yang lain untuk mendampingi. Jadi setiap kelas itu punya pendamping sendiri-sendiri Iya, kalau tidak begitu ya Bu Erna ya. iya betul. Sehingga pekerjaannya tidak numpuk di Bu Erna karena harus memverifikasi pertama nama ya Bapak Ibu, nama, email, kemudian nanti distribusi akun itu juga pekerjaan yang cukup detail sehingga tidak bisa apa ya, tidak bisa sambil lalu begitu ya. Selain tentu saja yang paling utama sebenarnya kami berharap seperti yang Pak Sudaryanto sebut tadi adalah kalau bisa berkegiatan bersama siswa untuk pra pra challenge gitu ya, latihan kayak kemudian membahas soalnya itu sangat-sangat bagus sekali, ideal sekali. Kalau yang lalu-lalu mungkin itu belum sempat. Nah, saat inilah ketika Ibu dan Bapak sudah beberapa kali mungkin mengikuti, maka pendampingan yang model begini
yang kami percayakan pada sekolah, guru juga sudah bisa mendampingi siswa untuk bersama-sama membahas soal, itu sangat-sangat ideal. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana guru bisa belajar untuk mengenal soal-soal itu dan mempersiapkan diri supaya bisa mendampingi dengan baik? Langkah pertama adalah sebenarnya guru itu bisa belajar dari pembahasan soal yang tadi saya tunjukkan ini kok Pak, saya buka kembali sebentar. Nah, ini. Saya sharing screen kembali ya Bapak Ibu sekalian. Situs ini saya taruh di LMS, sorry di chat. Bapak Ibu bisa mengklik. Kemudian saya sharing screen-nya bebras.or.id. Salah satu menu yang tadi selain daftar biro tadi, ada menu pembahasan soal. Pembahasan soal yang tadi sudah saya sebut ada tahun-tahun. Nah, ini kok diklik kok hilang. Tahun-tahun tertentu yang sudah siap dibahas ini Bapak Ibu bisa mersani ya. Buku Bebras SD 2016, 2017, 18, SMP juga 16, 17, 18, SMA juga 16, 17, 18. Bapak Ibu guru bisa mendownload, kemudian mencermati soalnya, sudah ada kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kalau saya buka bukunya bisa ini ya, bisa saya stop sharing dulu untuk memastikan bahwa bisa diikuti. Saya buka kembali. Ini kalau saya buka bukunya, itu di dalamnya ada soal-soal Bapak Ibu sekalian. Soalnya, deskripsi soalnya, kemudian pertanyaannya, lalu jawabannya sudah ada. Oke, jawabannya detail sampai penjelasan. Karena kan ini berpikir komputasional itu ada hubungannya dengan ilmu informatika, maka it's informatics atau ini informatikanya selalu ada di bagian paling bawah. Ini untuk menunjukkan keilmuannya. Ini soal bukan soal hanya main-main, tetapi soal ini ada dasar keilmuannya loh. Jadi penjelasannya ada di situ. Nah, Bapak Ibu guru yang ingin mengenal apa itu soal bebas dan bagaimana menyelesaikan soalnya, termasuk memahami ilmu di baliknya, bisa belajar dari buku pembahasan soal ini. Nah, ini salah satu alternatif. Alternatif kedua, Ibu dan Bapak sekalian, saya buka lagi ke ini tadi. Bentar, saya menuju page yang oke, saya sharing kembali. Alternatif yang berikutnya adalah berlatih secara mandiri. Nih ya, Bapak Ibu sekalian, di latihan ini, di menu latihan ini, untuk latihan bebas, silahkan klik olympia.id. Nah, ini adalah sebuah situs untuk berlatih mandiri soal-soal bebas dari challenge-challenge tahun-tahun yang lalu. Ibu dan Bapak guru bisa membuat akun secara mandiri, buat akun sendiri nanti akan di-approve, lalu nanti bisa latihan sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi latihannya ada di sini, misalnya saya klik latihan H-1 Bebras 2016. Nah, ini bisa attempt quiz. Kalau sudah punya akun, bisa latihan soal. Nah, ini ada soalnya, lalu nanti dijawab. Begitu, ini saya ngawur ini ya. Lalu cek jawabanku benar atau salah. Muncul nggak ya? Saya lupa ini. Oh, enggak ya. Ini monggo ini nanti intinya adalah soal-soal ini bisa dikerjakan begitu. Next page. Untuk latihan Bapak Ibu guru. Oke, ngawur-ngawur nih saya. Demikian sampai nanti semua soal selesai dikerjakan. Oke, next page. Tidak saya kerjakan semua, saya langsung finish attempt begitu. Nah, ini
submit all and finish. Saya tidak tahu apakah skornya muncul ya. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian bisa ada respon, ada feedbacknya ya. Jadi misalnya ini jawaban Anda salah. Lalu correct answer-nya adalah 1432. Jawaban yang ketiga, gitu ya. Bapak Ibu sekalian seperti ini. Jadi itu salah satu cara belajar secara mandiri bagi Ibu dan Bapak guru yang ingin mengenal apa itu soal Bibras sehingga harapannya nanti bisa mendampingi siswa dengan lebih mantap gitu. Oke. Jadi semoga itu menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Sudaryanto. Eh, Tidak melalui challenge, tetapi melalui latihan secara mandiri. Sebenarnya kalau para guru ini mengikuti apa ya kegiatan pandai workshop-workshop yang kami selenggarakan itu, kami juga kadang-kadang membuat challenge untuk para guru tersendiri begitu ya. Tetapi untuk saat ini tampaknya belum bisa kami fasilitasi kembali, mengingat bahwa teman-teman tim Bibras Indonesianya sedang disibukkan oleh kegiatan persiapan challenge-nya. Jadi kalau harus membuat challenge untuk guru, mungkin belum cukup waktunya. Jadi monggo bisa berlatih secara mandiri dengan menggunakan buku pembahasan soal maupun membuat akun lewat olympia.id untuk mengenal apa itu soal Bibras. Demikian Pak Sudaryanto mungkin bisa menjawab kebutuhannya. Terima kasih Bu Rosa. Sami-sami Masukannya nih nanti Pak. kami siap. Matur nuwun. Baik, ini di chat Zoom bertanya adalah Ibu Witri. Biro Bibras di Jawa Timur di mana? Sebelum dan terima kasih. Jawa Timur ada banyak Ibu. Eh, ini sekolahnya di mana? Nanti kami bisa konekkan. Ada Polinema, ada ITS, ada eh, Stikom Banyuwangi, ada Universitas Dr. Sutomo, ada Petra, ada Ubaya, begitu ada banyak sekali. Monggo nanti Bu Witri barangkali bisa spesifik sekolahnya di mana, nanti kami bisa hubungkan ke biro-biro yang di Jawa Timur. Jawa Timur ini cukup aktif karena kebetulan kami juga barusan selesai memberikan pelatihan guru informatika di Jawa Timur. Dihandle oleh teman-teman biro tadi Unitomo, Stikom Banyuwangi, Petra, begitu. Bu Witri barangkali bisa nanti menghubungi saya deh, mau sekolahnya di mana, nanti kami bantu untuk berkomunikasi dengan Jawa Timur. Demikian Bu Witri, menjawab pertanyaan kah? Bu Witrinya semoga tidak live. Oh ya, sampun ya. Baik, terima kasih Bu Witri. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan challenge 2023? Cukup clear ya, Bapak Ibu sekalian? Oke. Jikalau memang sudah cukup jelas, langkah berikutnya saya akan membuat tadi ya, menyiapkan surat untuk Dinas Kabupaten Magelang yang meminta untuk Dinas Kabupaten Sleman apakah perlu atau tidak, Nji? Sleman siapa yang Pak Pak kok saya lupa. Bapak Ketua MGMP? Pak Pak Rita, Rita. Bu. Pak Risto, rawuh Nggih, pun mboten nggih, Pak Ripta. Oh, wonten nggih. nggih, Dinas mohon maaf sambil Sleman apakah perjalanan Bu membutuhkan Rosa. surat? Oh, nggih, baik. Mohon maaf, konsentrasi Nggih, pada saya perjalanan rasa tidak. Nggih, saya rasa butuh Bu Rosa nggih. nggih. Ini Pak Sudaryanto juga di MKKS, saya rasa bisa mewakili suara kami bahwa Oh, katusipun putus-putus kami ya. di Sleman membutuhkan untuk penguatan Oh, kami dalam nggih, baik. Jadi butuh ya Terima tadi kasih. kata butuhnya sudah ketangkap, yang lain putus-putus. Baik. Kalau begitu nanti kami ini kan oh, koneksi saya tidak stabil juga ya tampaknya. Baik, nah, kalau begitu nanti kami siapkan karena kebetulan dampingan Sanata Dharma ini Sleman dan Magelang dua itu, apakah ada yang bukan dari dua wilayah itu yang hadir? Kalau iya jelas nanti kami akan kirimkan surat ke dinas tentang dukungan ini. Semoga juga eh, kalau kali lalu itu kadang-kadang Biro Indonesia, Biro Pusat itu juga membuatkan pengantar sehingga bisa menjadi lampiran bahwa memang sungguh ini aktivitas yang levelnya itu nasional. Sehingga nanti
bisa diapresiasi baik. Bahkan pada workshop biro-biro Bebras Indonesia di bulan lalu di Bandung, waktu itu kami untuk persiapan workshop persiapan challenge tahun ini barusan selesai workshop di Bandung, itu eh, diundang Kepala Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Puspresnas ini bahkan mengusulkan untuk kegiatannya ini dikurasi di dalam sistem sehingga nanti sekolah itu bisa eh, mengikuti dan mendapatkan dukungan yang lebih lagi begitu ya kira-kira. Tetapi saya kurang tahu apakah kurasi ini sudah dilanjutkan. Maksudnya usulan beliau untuk memasukkan ini dalam kurasi aktivitas sehingga menjadi aktivitas yang dikenali di dalam pusat prestasi nasional dan nanti ujungnya siswa bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari keikutsertaan kegiatan ini. Apakah sudah di follow up atau belum? Nanti saya akan cek lagi. Jadi itu yang pertama, nanti surat akan kami siapkan. Kemudian yang kedua, nanti kami akan buat Google Drive yang berisi seluruh materi, baik itu poster, kemudian eh, Excel file tadi untuk pendaftaran tadi, dan juga presentasinya sosialisasi tadi, supaya Ibu dan Bapak bisa mendapatkan dengan mudah satu lokasinya. Lalu yang ketiga, saya akan juga membuat grup WA untuk sekolah-sekolah yang sudah definitif akan mengikuti. Sehingga satu koordinator di sekolah itu mohon nanti saya mohon kebijakannya sekolah masing-masing ya mau mengirimkan berapa orang untuk join di dalam grup itu supaya koordinasinya nanti menjadi mudah. Jadi itu rencana tindak lanjut ada 3 surat, saya tulis ya supaya saya nggak lupa. Surat, kemudian eh, Google Drive, kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Oh, lupa tuh saya. Surat Google Drive dan yang satu ini Excel, Bu. satu dua tiga Excelnya Bu ya Risa. Excelnya. Ya Google Drive-nya ada Excelnya memang sudah Oke. akan ada Excelnya. Satu lagi apa ya tadi? Saya kok lupa. Surat Google Drive Excel. Nah, lupa Grup saya. mungkin Bu, grup. Oh iya, grup WA, betul-betul, grup WA. Grup WA untuk koordinator. Terima kasih Ibu untuk lagi ya, saya sudah faktor letoy ini memang barusan diomongin lupa sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi itu rencana tindak lanjut yang segera akan kami informasikan. Mengingat waktunya pendek, ini sudah Oktober tanggal 19. eh, Sembari surat kami siapkan, Ibu dan Bapak barangkali mulai bisa mengajak siswa untuk mendata tadi siapa yang akan ikut serta semuanya atau bagaimana supaya nanti tidak numpuk di hari-hari akhir bisa segera kami daftarkan. Karena November tanggal 5 dan 6 itu sudah mulai percobaan akut. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada yang tertinggal belum kita sampaikan? Oke, saya izin kalau jika sudah tidak ada, saya izin untuk screenshot, namun mohon Ibu dan Bapak merename namanya dengan menuliskan juga sekolahnya Bapak Ibu karena kita tidak ada presensi. Tapi saya membutuhkan data ini yang hadir dari mana saja. Kalau memungkinkan, apakah bisa dituliskan nama nama dan nama sekolah pendek saja supaya cukup ya. Ketika di screenshot bisa kelihatan. Mohon izin supaya nanti ketika saya tahu yang hadir siapa, saya tidak lupa tidak membuat presensi, tapi dari sini nanti kita bisa terlihat. Oke, monggo bisa diinikan ya Bapak Ibu sekalian. Di rename sebentar nama dan nama sekolah. Oke, terima kasih Pak Risto sudah. Bu Erna. Yang lain mungkin sambil beraktivitas yang lain ya oke lah baiklah. Yang sudah mengganti terima kasih minimal saya sudah punya data. Mohon izin saya screenshot perjumpaan kita. Layar pertama boleh on cam, boleh juga tidak, yang penting nama. Monggo kalau mau on cam akan baik adanya. Saya izin
Save print screen. Page 1. Oke, kemudian page 2. Dan page 3. Oke, baik. Sudah saya screenshot layar perjumpaan kita. Ada beberapa nama baru yang rasanya saya belum pernah kenal gitu ya. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian. Saya kira jikalau ini sudah dirasa cukup, Ibu dan Bapak sudah bisa menangkap apa yang tadi kami sampaikan. Kami berharap sungguh nanti setelah ini Ibu dan Bapak bisa mulai bersiap dan kami juga mempersiapkan tadi hal-hal yang kami sebutkan untuk segera didistribusikan kepada Ibu dan Bapak sekalian dan semoga ini nanti menyemangati para siswa untuk bergerak maju demi masa depan yang lebih baik. Wah, mimpi besar kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat untuk perjumpaan kita malam hari ini. Kalau sudah tidak ada hal yang ingin disampaikan, saya kira kita bisa mengakhiri. Sekali lagi terima kasih. Mohon terus dukungannya, semangatnya Bapak Ibu sekalian, dan juga kesehatan bagi Ibu dan Bapak serta para siswa dalam masa-masa mendatang ini dalam situasi cuaca yang sungguh sangat-sangat luar biasa panas, tetapi semoga ini juga menunjukkan semangat kita yang terus panas membara dalam memajukan Indonesia. Matur nuwun sangat Ibu dan Bapak sekalian, sampai bertemu di kesempatan yang lain. Sehat selalu dan kita usahakan selalu terbaik bagi para siswa. Matur nuwun, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang bisa memenuhi harapan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Ibu dan Bapak. Sembah nuwun. Terima kasih Bu Terima Rosa. kasih, Bu Sami-sami, Erna. Selamat malam. Atur Oke, nuwun, Terima kasih, Bu sukses Rosa. selalu. Sama-sama Bu Erna, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian.